Soal selanjutnya, roda gerinda berbentuk silinder pejal, masanya 0,8 kg, jari-jarinya 4 cm, berputar 1200 rpm, rotasi per menit. Karena gesekan, roda berhenti dalam waktu 30 sekon. Roda gerinda mengalami torsi sebesar berapa? Nah, untuk rumus torsi ada dua. Torsi boleh kita buat adalah F kali L. Kemudian torsi juga untuk gerak melingkar itu adalah I kali alfa. I adalah momen inersia. Nah, momen inersia untuk silinder pejal adalah setengah mr², ya. Nah, nanti kalau kita buat di sini, kita harus butuh dulu I-nya. Untuk mencari I, berarti kita hitung dulu I sama dengan setengah, M-nya adalah 0,8, sementara jari-jarinya adalah 4 cm, berarti 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, kalau kita teruskan ini, setengah kali 0,8 adalah 0,4. 4 kali 10 pangkat min 1 dikali 16 kali 10 pangkat min 4. Maka kita peroleh inersianya adalah 4 kali 16 adalah 64 kali 10 pangkat, kita gabung ini jadi minus 5. Nah, dapat dulu untuk inersianya. Nah, sekarang untuk menghitung alfa. Untuk menghitung alfa, kita bergerak dari gerak melingkar berubah beraturan. Nah, di sini mula-mula dia berputar, di situ frekuensinya adalah 1200 rpm. Nah, frekuensi ini kita ubah nanti 1200 rotasi per menit menjadi dibagi 60, ini menjadi rotasi per second. Berarti 120 dibagi 6 adalah 20. Boleh kita buat RPS, rotasi per second, tapi boleh juga kita buat 20 Hz. Nah, dari sini nanti kita akan bergerak untuk menghitung berapa alpanya. Dengan diketahuinya frekuensinya adalah sebesar 20 Hz, maka nanti boleh kita ambil W0 itu sama dengan 2VF. Berarti 2V kali 20 sama dengan 40V radian per second. Nah, selanjutnya nanti kita bergerak menggunakan rumus gerak melingkar berubah beraturan. Di sini ada waktunya, dia berhenti setelah 30 sekon. Nanti berarti boleh kita tuliskan WT sama dengan W0 plus A kali T. Tapi karena dia minus, perlambatan dia minus nanti ya, berarti alfa dikali T-nya. Maka nanti di sini setelah 30 detik dia diam, maka ini 0. Ini kita ganti dengan 40V ditambah alfa dikali T, 30 alfa. Maka nanti boleh kita hitung, dan selanjutnya alfa akan sama dengan minus 4V per 3 radian per sekon kuadrat. Nah, setelah dapat alfa, maka kita masuk ke persamaan ini ya. Torsi itu sama dengan I dikali alfa. Ini dia I, 64 kali 10 pangkat min 5 kali 4V per 3 radian per second. Kalau kita coret ini, itu adalah 21/3. Ini dikalikan dengan 4. 21 kali 4 itu adalah 84. Ya, kira-kira 85V, berarti 85V kali 10 pangkat 5. Atau yang ada jawabannya adalah 8,5V kali 10 pangkat min 4. Inilah dia torsinya, satuannya Newton meter. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Soal selanjutnya, pada gempa hidrolik dengan penampang kecil dan penampang besar masing-masing berjari-jari 2 cm dan 40 cm. Jika pada penampang kecil diberi beban 5 kg, maka berat mobil yang dapat diangkat adalah berapa? Nah, ini kita terapkan adalah hukum Pascal, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, di sini F1 adalah penampang yang kecil ini ya, sedangkan yang F2-nya itu adalah penampang yang besar. Nah, penampang kecil diberi beban 5 kg, sementara perbandingan luasnya perlu kita ketahui dulu ya. Nah, di sini kita kalau A untuk lingkaran adalah V R². Nah, di sini karena dia R1-nya 2 cm, R2-nya 40,
Berarti nanti di sini R2 itu sama dengan 20 kali R1. Nah, kalau R2 20 kali R1, maka nanti luas A2 itu, karena di sini R-nya adalah kuadrat, itu menjadi 400 kali luas pertama. Nah, dengan demikian boleh kita masukkan nanti bebannya yang bisa adalah 50 per A1 akan sama dengan F2 per A2. Maka nanti 50 per A1 akan sama dengan F2 per 400 A1. Kalau kita coret ini, coret dapat 1, maka kita kali silang, nanti F2 itu adalah 50 kali 400, itu adalah 20.000 Newton. Berarti bisa mengangkat 20.000 Newton. Jawabannya adalah E yang ini.